memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hari baru, sakit kepala lagi. Mengapa sih nggak boleh? Sombong amat. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Winda sebagai moderator yang akan memandu presentasi, dan ada juga teman saya Elvida Suna dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah dengan NIM 230104030200 beserta Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi. Kali ini kita akan membahas peta konsep atau map mapping yang sudah kami buat. Mari dengarkan dan simak penjelasan berikut ini. Kita akan membahas map mapping yang mengenai tentang teori-teori komunikasi, pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat, dan proses pemaknaan pesan, strategi komunikasi, etika komunikasi, metode survei dalam komunikasi, yaitu analisis isi, analisis wacana, dan analisis framing. Dan yang terakhir ada metode kualitatif dalam komunikasi. Teori komunikasi. Teori adalah elemen penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peristiwa sosial atau alam dengan lebih mudah. Komunikasi massa merujuk pada bentuk komunikasi yang menggunakan media massa menguraikan konsep atau penjelasan logis mengenai fenomena komunikasi massa. Teori-teori komunikasi ada 17, yaitu teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori komunikasi massa yang fokus pada efek yang diberikan oleh media massa pada khalayak. Tokoh utama dalam teori ini adalah Maxwell M. C. Sombo dan Donald L. Shaw yang melakukan penelitian selama 4 tahun dari 1968 sampai 1972 tentang efek media pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968. Mereka mengkaji perubahan sikap pemilih selama kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat tersebut. Teori ini pertama kali dipublikasikan dengan judul The Agenda Setting Function of the Mass Media. Selanjutnya, teori kultivasi atau cultivation secara khusus mengulas peran televisi sebagai media utama bagi pengetahuan masyarakat tentang realitas sosial dan lingkungan sekitarnya. George Gardner memperkenalkannya melalui studi Cultural Indicator sekitar tahun 1960 dengan hipotesis bahwa pemirsa dalam kategori kelas berat memiliki tingkat waktu menonton tinggi, cenderung mempertahankan konsepsi dan keyakinan mereka sejalan dengan apa yang disajikan di layar televisi. Jadi, apabila televisi menampilkan banyak insiden kekerasan, khalayak cenderung membentuk persepsi bahwa lingkungannya tidak aman karena dipenuhi banyak tindak kekerasan. Ini merupakan contoh efek komunikasi massa. Teori kultivasi pada dasarnya mengidentifikasi dua tipe penonton, penonton fanatik atau kelas berat yang menghabiskan lebih dari 4 jam setiap hari untuk menonton, dan penonton kelas ringan atau light viewers yang hanya menghabiskan waktu sebanyak 2 jam atau kurang setiap harinya. Selanjutnya, teori penerimaan aktif. Pada tahun 1973, Stuart Hall mengembangkan konsep teori penerimaan aktif atau audience reception. Fokus utama teori ini adalah pada ide bahwa setiap media menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Pesan-pesan ini dapat diinterpretasikan oleh penerima dengan 3 cara hipotesis, yaitu private reading merupakan kondisi ketika konsumen sepenuhnya memahami pesan yang dimaksud, negotiated reading yakni konsumen memahami pesan namun menyesuaikannya dengan nilai-nilai mereka sendiri, optional reading yakni ketika konsumen tidak setuju dengan makna yang dimaksudkan. Selanjutnya, teori uses and gratification menekankan peran aktif pengguna media dalam memilih dan menggunakan media. Dalam konteks ini, penonton memegang peran aktif dalam seluruh proses komunikasi. Lebih lanjut, teori ini menyoroti orientasi tujuan dari penggunaan media. Menurut teori ini, penonton atau pengguna media secara aktif mencari sumber media yang paling memenuhi kebutuhan mereka. Teori uses and gratification awalnya dicetuskan oleh Sandra Ball Ripkech dan Melvin DeFrel sebagai bagian dari media system defined theory yang kemudian dikembangkan oleh Katz, Bloomer, and Grukiewicz.
Selanjutnya, teori cultural imperialism yang diperkenalkan oleh Herbert Keller memiliki fokus pada dampak media barat terhadap tingkat global. Menurut teori ini, negara-negara barat mendominasi media secara luas, membentuk pola pikir dan preferensi di seluruh dunia. Keller berasumsi bahwa media non-barat cenderung meniru budaya yang dihadirkan oleh media barat, mengarah pada suatu bentuk peniruan yang dapat diartikan sebagai penjajahan budaya atau cultural imperialism. Proses penerian ini, sebagaimana diuraikan dalam teori, berpotensi merugikan identitas lokal dan menguatkan pengaruh budaya barat secara global. Selanjutnya, teori spiral of silence menitikberatkan pada pembentukan opini publik, menggambarkan proses terbentuknya opini publik, diperkenalkan oleh Elizabeth Newell Newman, seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis. Teori ini berakar dari pengalamannya pada masa keberadaan rezim Nazi. Seperti yang kita ketahui, pada masa itu banyak individu tidak dapat menyampaikan pendapat mereka dengan bebas. Selanjutnya, teori jarum suntik atau hypodermic needle merupakan teori komunikasi massa yang populer. Gagasan media ini memiliki efek yang kuat, langsung terarah, dan segera diperkenalkan oleh Harold Laswell sekitar tahun 1920 dan sampai 1930-an. Penelitian awal mengenai fenomena ini dilakukan oleh Harold Laswell yang percaya bahwa media massa pada periode tersebut memiliki dampak dominan pada pikiran masyarakat, mirip dengan peluru yang dapat menembus pemikiran individu dan mengubah perilaku mereka. Selanjutnya, teori persamaan media atau media equation X. Teori persamaan media atau yang dikenal sebagai media equation menyatakan bahwa orang cenderung memperlakukan media komunikasi dan komputer sebagaimana mereka memperlakukan dunia nyata atau manusia. Teori ini dikembangkan pada sekitar tahun 1090 oleh Brian Rivers dan Clifford Nash. Teori media equation menjelaskan bahwa individu menerapkan norma sosial dan aturan interaksi manusia ketika berinteraksi dengan media. Dengan demikian, media dianggap setara dengan interaksi manusia, mampu menjadi lawan bicara yang dapat memahami dan merespon isu-isu kehidupan sehari-hari, seperti yang akan diceritakan kepada manusia. Selanjutnya, teori technological determinism. Marx M. Luhan adalah pencetus teori determinis teknologi pada tahun 1962 melalui tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man. Menurut M. Luhan, teknologi media telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat karena ketergantungan mereka terhadap teknologi. Tatanan masyarakat juga terbentuk oleh kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. M. Luhan bahkan melihat bahwa media berperan sebagai pencipta dan pengelola budaya. Selanjutnya, teori difusi inovasi atau diffusion of innovation theory. Teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Bernard Baruelson dan Hildred sekitar tahun 1944 melalui artikel berjudul The People Choice yang kemudian dipopulerkan oleh Everett Gilgors pada tahun 1964 dalam bukunya Diffusion of Innovation. Teori ini memaparkan bahwa inovasi dapat tersebar melalui saluran media massa yang kuat, dan hal ini memiliki berdampak dalam membujuk massa untuk mengadopsi inovasi yang dikomunikasikan tersebut. Selanjutnya, teori ketergantungan atau dependency teori mengemukakan adanya hubungan yang erat antara halayak, media, dan struktur sosial. Sandra Ball-Rockich dan Melvin DeFleur dalam kerangka teori ini memprediksi adanya ketergantungan informasi yang dialami oleh halayak. Berdasarkan teori ketergantungan, halayak memiliki kecenderungan untuk mengandalkan konsumsi informasi dari media tertentu guna mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, teori individual difference dicetuskan oleh Melvin DeFleur mengasumsikan individu menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh media sosial. Selanjutnya, teori individual difference dicetuskan oleh Melvin DeFleur yang mengasumsikan individu menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh media sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berkaitan dengan kepentingan pribadi, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilainya. Individu dinilai memiliki latar belakang pendidikan, agama, budaya, ekonomi, dan latar belakang lainnya yang berbeda-beda. Jadi, halayak dalam teori individual difference merupakan halayak heterogen. Selanjutnya, teori framing.
Teori framing oleh Irving Goffman menyatakan bahwa media memiliki kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkannya dalam suatu konteks makna. Framing menjadi topik yang signifikan karena memiliki potensi pengaruh besar. Secara esensial, teori framing berpendapat bahwa cara suatu peristiwa diungkapkan kepada audiens dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memproses informasi dan membuat pilihan terkait dengan informasi tersebut. Selanjutnya, teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap. Kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap adalah teori yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik akan memperbesar kesenjangan atau jarak individu yang mengetahui lebih banyak dengan individu yang mengetahui lebih sedikit. Teori ini tidak hanya meningkatkan kesenjangan antara individu yang memiliki pengetahuan melimpah dan yang memiliki pengetahuan terbatas, tetapi juga memperluas kesenjangan antara individu berstatus sosial, ekonomi tinggi dan rendah. Media massa di satu sisi dapat memberikan informasi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi, tetapi juga bisa memberikan efek memperbesar perbedaan kesenjangan antar kelas sosial. Teori efek persuasi. Teori Bandura mencakup keyakinan pribadi terkait perilaku individu. Dan yang terakhir ada selanjutnya teori efek persuasi. Teori efek persuasi oleh Albert Bandura mencakup keyakinan pribadi terkait kemampuan media untuk mempengaruhi perilaku individu. Dan yang terakhir ada teori social learning. Teori belajar sosial atau social learning sebelum dikembangkan oleh Albert Bandura pertama kali digagas oleh Neil Miller dan Johann Dollard tahun 1941, sekitar 20 tahun kemudian Albert Bandura dan para ahli lainnya mengembangkan teori ini menjadi teori yang sangat bernilai untuk memahami efek media massa. Menurut pandangannya, perilaku dipahami sebagai hasil dari pembelajaran yang terjadi melalui proses observasi di mana terjadi mediasi antara stimulus dan tanggapan. Selanjutnya, kita mengetahui bagaimana mengolah data menjadi sebuah informasi dan pesan yang bermanfaat. Data adalah kumpulan fakta atau angka yang belum diolah atau diberi makna, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah diberi makna atau interpretasi. Jadi, untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat adalah dengan melibatkan beberapa tahapan seperti pengumpulan, penyimpanan, penyortiran, perhitungan, penyusunan laporan, dan penyimpanan informasi. Adapun tahapan-tahapan proses data menjadi informasi, yang pertama, tentukan tujuan. Sebelum memulai menganalisis data, penting untuk menentukan apa yang ingin dicapai. Apakah ingin meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kumpulkan data yang tepat. Setelah menentukan tujuan, penting untuk mengumpulkan data yang tepat. Data yang tepat adalah data yang relevan, akurat, lengkap, dan terkini. Data yang relevan adalah data yang sesuai dengan tujuan. Data yang akurat adalah data yang bebas dari kesalahan atau bias. Yang ketiga, bersihkan data. Setelah mengumpulkan data, penting untuk membersihkannya dari noise atau gangguan yang bisa mengurangi kualitasnya. Noise bisa berupa data yang duplikat, tidak konsisten, tidak lengkap, tidak valid, dan tidak relevan. Dan yang keempat, analisis data. Setelah membersihkan data, penting untuk menganalisisnya untuk mendapatkan informasi yang berguna. Analisis data adalah proses mengekstrapola tren, hubungan, atau wawasan dari data menggunakan algoritma atau metode analisis data tertentu. Selanjutnya, proses pemaknaan pesan. Pemaknaan pesan adalah proses di mana penerima pesan menafsirkan dan memahami isi atau makna dari pesan yang diterima. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, penerimaan pesan. Penerima menangkap pesan yang dikirim oleh pengirim. Ini bisa melalui berbagai media seperti lisan, tulisan, isyarat, atau simbol. Yang kedua, perhatian. Penerima memfokuskan perhatian pada pesan tersebut. Faktor-faktor seperti minat, relevansi, dan situasi kontekstual dapat mempengaruhi tingkat perhatian. Yang ketiga, pemahaman. Penerima mencoba memahami makna dari pesan tersebut berdasarkan bahasa yang digunakan, konteks, serta pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Yang keempat, penafsiran. Penafsiran, penerima menginterpretasikan pesan berdasarkan perspektif pribadi, latar belakang budaya, dan konteks situasional. Proses ini bisa dipengaruhi oleh persepsi, emosi, dan sikap penerima.
Yang kelima, penyimpanan. Makna dari pesan diterima dan diinterpretasikan, disimpan dalam memori penerima. Informasi ini bisa diingat kembali di kemudian hari. Yang keenam, yang terakhir, tindak lanjut. Berdasarkan pemahaman dan interpretasi pesan, penerima dapat dilakukan tindakan tertentu, memberikan umpan balik atau merespon dengan cara lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemaknaan pesan antara lain latar belakang budaya, pengalaman hidup, keadaan emosional, lingkungan sosial, dan kemampuan komunikasi baik dari pengirim maupun penerima. Kesalahan dalam proses pemaknaan pesan dapat menyebabkan misinterpretasi dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan dipahami dengan benar oleh penerima. Selanjutnya, strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah penyatuan antara perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen communication untuk mencapai sebuah tujuannya. Tujuan yang dimaksud adalah strategi komunikasi harus menunjukkan operasionalnya secara taktis, dalam arti pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Dalam strategi komunikasi, ketika kita telah memahami sifat komunikan dan memahami efek yang ditimbulkan darinya, maka sangatlah perlu untuk memilih cara apa yang tepat untuk berkomunikasi, karena ini berkelanjutan dengan media apa yang akan kita gunakan. Terdapat dua aspek strategi komunikasi yang harus dipahami. Satu, menurut cara pelaksanaannya, yaitu melihat komunikasi dari segi pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian dan isi pesannya. Dan yang kedua, menurut bentuk isi, yaitu melihat komunikasi dari segi pernyataan atau bentuk, pesan, dan maksud yang dikandung. Menurut strategi komunikasi dengan cara pelaksanaannya, yang pertama ada redundancy, merupakan cara yang mempengaruhi halayak dengan cara mengulang pesan kepada halayak. Pesan yang diulang akan menarik perhatian. Selain itu, halayak akan lebih menjaga pesan yang telah disampaikan untuk memperbaiki kesalahan dalam penyampaian pesan sebelumnya. Yang kedua, challenging, yaitu strategi ini menggunakan komunikator terlebih dahulu mengenal halayak dan mulai menyampaikan ide sesuai dengan kepribadian, sikap-sikap, dan motif halayak. Sedangkan menurut bentuk isinya, strategi komunikasi terbagi atas bentuk. Yang pertama, informatif, merupakan suatu bentuk isi pesan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi halayak dengan cara memberikan pencerahan. Pencerahan yang dimaksud yaitu menyampaikan sesuatu apa adanya, sesungguhnya, sesuai fakta-fakta dan data-data yang benar, serta pendapat-pendapat yang benar pula. Dalam dunia komunikasi, masa dikenal sebagai sebuah bentuk pesan yang informatif. Yang kedua, edukatif, merupakan bentuk pesan yang berisi pendapat, fakta, dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian pesan disusun secara teratur dan berencana dengan tujuan mengubah perilaku halayak. Yang ketiga, koersif, yaitu mempengaruhi halayak dengan cara memaksa. Dalam hal ini, halayak dipaksa untuk menerima gagasan atau ide-ide, sehingga pesan dari komunikasi ini selain berisi pendapat juga berisi ancaman. Dan yang keempat, persuasif, yaitu suatu cara untuk mempengaruhi komunikasi dengan cara tidak terlalu banyak berpikir, kritis, bahkan kalau dapat halayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar. Selanjutnya, etika komunikasi. Etika komunikasi adalah seperangkat prinsip atau norma yang mengatur perilaku seseorang dalam berkomunikasi dengan tujuan memastikan bahwa interaksi tersebut berlangsung dengan cara yang jujur, hormat, dan cara bertanggung jawab. Sebagai makhluk sosial, kita perlu senantiasa berkomunikasi dengan orang lain, dan komunikasi menjadi poin penting di dalam segala bentuk hubungan, baik dengan keluarga, teman, hingga pekerjaan, baik secara langsung maupun menggunakan alat. Komunikasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita harus memikirkan etika saat berkomunikasi dengan lawan bicara kita agar terhindar dari perilaku buruk yang tidak diterima di lingkungan masyarakat sekitar kita, sehingga kita akan dikenal sebagai orang yang sopan dan beradab serta disenangi banyak orang. Berikut ini etika yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi dengan lawan bicara kita, yaitu melihat keadaan lawan bicara. Saat berkomunikasi dengan lawan bicara, arahkan fokus sepenuhnya kepada orang tersebut. Tatap matanya dan dengarkan baik-baik kata-katanya. Tentu hal itu tidak berlaku kalau kamu sudah mengerjakan hal yang menuntut konsentrasi penuh, misalnya menyetir.
Tapi secara umum, berbicara dengan orang lain tanpa benar-benar fokus kepadanya adalah tindakan yang tidak sopan. Selanjutnya, jaga sikap tubuh agar tetap sopan. Saat berbicara dengan seseorang, kamu perlu memperhatikan sikap tubuh lawan bicara. Sikap tubuh bisa menunjukkan pemikiran dan perasaan dari lawan bicara. Jika terdapat sikap yang kurang nyaman, lebih baik kamu skip dari hal yang sedang kamu bahas. Kamu juga perlu memperhatikan sikap tubuhmu sendiri saat sedang berbicara pada seseorang. Tataplah mata lawan bicara sebagai tanda bahwa kamu tertarik dengan komunikasi yang terjadi. Tunjukkan senyuman dan berekspresilah secara tepat. Selanjutnya, usahakan tidak mendominasi dalam percakapan. Dalam berkomunikasi tentunya mencakup dua hal, yaitu berbicara dan mendengarkan. Kita harus lebih menyeimbangkan dengan tidak terlalu banyak berbicara ataupun mengajukan pertanyaan kepada lawan bicara secara berlebihan atau lebih mendominasi. Hal ini seakan tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara. Usahakan tidak mendominasi dalam percakapan juga mencakup dua hal, yaitu berbicara dan mendengarkan. Kita harus lebih menyeimbangkan dengan tidak terlalu banyak berbicara ataupun mengajukan pertanyaan kepada lawan bicara secara berlebihan atau lebih mendominasi. Hal ini seakan tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang dimengerti lawan bicara dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Tujuan utama berbicara adalah untuk membuat lawan bicara mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Untuk itu diperlukan sikap saling memahami antara pembicara dan lawan bicaranya. Berbicaralah untuk hal-hal yang penting dan sekiranya mengenai hal yang benar-benar kedua saling memahami satu dengan yang lainnya, sehingga arah pembicaraan menjadi lebih terarah. Selanjutnya, kontak mata. Kontak mata dengan lawan bicara. Berbicara mengenai komunikasi, kontak mata adalah salah satu komponen penting. Pandangan mata saat berbicara atau mendengarkan orang lain merupakan unsur penting dalam sebuah komunikasi. Hal ini karena mata akan menjelaskan berbagai hal tanpa harus ada pembicaraan. Melalui kontak mata, seseorang juga dapat memeriksa apakah lawan bicara memperhatikannya dan apakah lawan bicara setuju dengan pembicaraannya. Mata juga mencerminkan ketulusan, integritas, dan kenyamanan saat berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, berbicaralah dengan baik dan jujur. Supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik, kamu harus bisa berbicara dengan baik. Secara teori, cara berbicara yang baik cukup sederhana. Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas, berbicara tidak terlalu cepat atau lambat, intonasi yang lebih dinamis, memilih kata-kata yang sesuai, dan lain-lain. Selanjutnya, menunjukkan sikap antusias dalam berbicara. Menunjukkan sikap antusias itu pun perlu untuk dilakukan sebagai bentuk menghargai apa yang mereka bicarakan, walaupun mungkin saja apa yang mereka bicarakan sudah pernah kita dengar sebelumnya. Komunikasi dua arah yang terjadi membutuhkan perhatian dari lawan bicara. Perhatian keseriusan antusiasme ketika berbicara atau ketika lawan bicara memberi respon pembicaraan dengan pendapat, saran ataupun kritik mereka, hal itu akan membuat lawan bicara merasa dihargai dan bisa fokus sepenuhnya pada pembicaraan. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan. Saat mendengarkan, kamu sedang mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan yang kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kamu saat mendengarkan. Selanjutnya, kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan dan egois, hal tersebut bisa mengurangi dan menghambat dalam mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Selanjutnya, berusaha untuk menghindari perdebatan. Dalam berbicara seringkali terjadi perdebatan yang kadang-kala bisa memicu timbulnya rasa sakit hati satu dengan yang lainnya. Untuk itulah, hindari perdebatan untuk menciptakan perdamaian antar sesama manusia. Sebaiknya ketika kita terjadi perdebatan pendapat, selesaikanlah dengan cara yang bermusyawarah dan berbicaralah hati-hati dari hati ke hati agar perdebatan tidak akan terjadi. Menghindari berdebat selain untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, menghindari berdebat juga akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak.
Selanjutnya, menghindari untuk membicarakan kejelekan orang lain. Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya seorang manusia berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lain di sekitarnya. Namun, seringkali manusia tersebut terlena saking asiknya mengobrol, justru membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Yang terakhir adalah menjaga intonasi. Intonasi suara juga cukup berpengaruh meskipun apa yang Anda sampaikan kepada lawan bicara bertujuan baik. Namun, jika intonasi suara Anda tinggi, tentu akan membuat salah paham lawan bicara Anda sehingga membuatnya seolah-olah dipojokkan dan disalahkan. Selain itu, penting bagi Anda untuk menghindari nada-nada suara seolah memerintah. Selanjutnya, metode survei dalam komunikasi. Metode survei adalah metode riset dengan menggunakan konsumer sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Dalam survei, proses pengumpulan data dan analisis data sosial bersifat sangat terstruktur dan mendetail melalui konsumer sebagai instrumen utama untuk mendapatkan informasi dari sejumlah responden yang diasumsikan mewakili populasi secara spesifik. Selanjutnya, analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berbau verbal maupun non-verbal. Sejauh ini, makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi. Sebenarnya, analisis isi komunikasi amat tua umurnya, setua umur manusia. Namun, penggunaan teknik ini diintroduksikan di bawah nama analisis isi atau content analysis dalam metode penelitian tidak setua umur penggunaan istilah tersebut. Tuanya umur penggunaan analisis isi dalam praktik kehidupan manusia terjadi karena sejak ada manusia di dunia, manusia saling menganalisis makna komunikasi yang dilakukan antara satu dengan lainnya. Gagasan untuk menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian justru muncul dari orang seperti Bernard Bergson tahun 1959. Ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi. Selanjutnya, analisis wacana. Analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab apa dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih difokuskan untuk melihat pada bagaimana, yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu disampaikan. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang digunakan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa secara alamiah ini berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari. Scott menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar penutur. Senada dengan itu, cocok dalam hal ini menyatakan bahwa analisis wacana itu merupakan kajian yang membahas tentang wacana, sedangkan wacana itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas diinstruksi oleh media. Analisis framing sendiri juga merupakan bagian dari analisis isi yang melakukan penilaian tentang wacana persaingan antar kelompok yang muncul atau tampak di media. Analisis framing juga dikenal sebagai konsep bingkai, yaitu gagasan sentral yang terorganisasi dan dapat dianalisis melalui dua turunannya, yaitu simbol berupa framing device dan reasoning device. Framing device menunjuk pada penyebutan istilah tertentu yang menunjukkan julukan pada satu wacana, sedangkan reasoning device menunjuk pada analisis sebab akibat. Di dalamnya terdapat beberapa turunan, yaitu metafora, perumpamaan atau pengandaian. Catch phrases merupakan slogan-slogan yang harus dikerjakan. Exemplar mengaitkan bingkai dengan contoh, teori atau pengalaman masa silam. Deification adalah musuh yang harus dilawan bersama, dan visual image adalah gambar-gambar yang
mendukung Bingkai secara keseluruhan pada instrumen penalaran. Roots memperlihatkan analisis sebab akibat. Evolve to Preference merupakan premis atau klaim moral, dan konsekuensi merupakan kesimpulan logika penalaran. Selanjutnya, metode kualitatif dalam komunikasi. Metode kualitatif dalam penelitian komunikasi digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Pendekatan ini berfokus pada makna, pengalaman, dan pandangan individu. Berikut adalah beberapa metode kualitatif utama dalam penelitian komunikasi. Yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview. Teknik ini melibatkan percakapan satu-satu antara peneliti dan responden untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan pandangan responden. Yang kedua, focus group discussion. Metode ini mengumpulkan sekelompok kecil orang untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dari interaksi kelompok dan dinamika sosial. Yang ketiga, observasi partisipan atau participant observation. Peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari dari subjek yang diteliti untuk mengamati perilaku dan interaksi mereka dalam konteks alami. Yang keempat, analisis konten atau content analysis. Analisis ini dilakukan terhadap teks, gambar, atau media untuk mengidentifikasi pola komunikasi dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, studi kasus atau case studies. Penelitian ini mendalam terhadap satu atau beberapa kasus untuk mendapatkan pemahaman rinci tentang fenomena tertentu. Yang keenam, etnografi atau metode ini merupakan mirip dengan observasi partisipan tetapi lebih mendalam, biasanya melibatkan peneliti tinggal dalam komunitas tertentu untuk jangka waktu yang lama untuk memahami budaya dan praktik komunikasi mereka. Yang terakhir, yang ketujuh, analisis naratif atau naratif analisis. Peneliti menganalisis cerita atau narasi yang disampaikan oleh partisipan untuk memahami bagaimana mereka membentuk dan memahami pengalaman mereka. Setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri dan seringkali digunakan secara kombinasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena komunikasi yang sedang diteliti. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Winda sebagai moderator undur diri. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya yang gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu.